underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada yang mengatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan presiden secara tidak langsung ini ada yang mengatakan bahwa pemilihan presiden secara tidak langsung itu kurang baik. Sebaiknya menurut Om Bob seperti apa, Om Bob? Ya memang ya. Sekarang negara-negara semua itu lagi mencari bentuknya. Ya, mau yang kayak apa agar supaya negaranya, rakyatnya itu makmur. Ya, tidak ada kemiskinan misalnya seperti itu. Nah, sekarang di Indonesia itu juga sedang mencari bentuknya kan. Karena antara pemilihan presiden langsung sama tidak langsung ini sudah dicoba semua. Ya. Nah, tapi sekarang ada yang menarik bahwa sekarang perkembangan dari negara-negara di luar negeri itu ada dua kubu, ya. Satu yang namanya negara demokrasi. Ya, yang satu bagian lagi negara yang ya demokrasi tapi setengah lah, tidak bebas seperti Amerika. Ya. Di Amerika termasuk sekutu-sekutunya di Eropa itu semua menganggap demokrasi itu adalah dewa penyelamat dari sebuah negara. Ya, contohnya Amerika. Ya, sekarang jadi demokrasi negara nomor 1 di dunia kan Amerika. Sistemnya gimana? Demokrasi. Ya, di sana itu ngomong apa saja kan boleh. Ya, nah demikian juga Eropa ya, sehingga situasinya seperti itu. Nah, di blok yang lain yang tidak sama dengan Amerika dan Eropa sekutunya itu ada kelompok-kelompok yang demokrasinya itu agak dalam tanda kutip itu termimpin. Ya, istilahnya kalau di bahasa Jawa itu ya demokrasinya itu ya demokrasi tapi aja kaya ngono. Ngono ya ngono tapi aja kaya ngono. Itu banyak sekali. Jadi misalnya demokrasi yang dilakukan di Vietnam, demokrasi yang dilakukan di Singapura, ya, demokrasi yang dilakukan di Rusia, ya, juga demokrasi yang dilakukan di Tiongkok, ya. Jadi dua blok ini agak berbeda. Yang satu pemilihan presiden selalu ada kampanye setiap 5 atau 4 tahun sekali. Kalau di negara-negara yang tadi disebut kedua itu yang agak tidak sejalan dengan Amerika, itu pemilu ada, tetapi bisa saja seorang presiden menjabatnya itu bisa 25 tahun. Ya, contoh di Singapura, Lee Kuan Yew itu sudah menduduki kalau nggak salah itu ya 25 tahun jadi presiden. Ya, nah sekarang di Rusia itu Putin sepertinya kok akan menjabat lebih dari 20 tahun. Ya, karena presiden itu boleh dipilih terus ya. Nah, di Tiongkok juga seperti itu kalau kita lihat ya. Nah, sekarang perbedaannya ini kalau di negara yang demokrasi selalu gejolak politik itu banyak, ya kan? Di Indonesia contohnya aja, ya kubu ini kubu itu, waduh ya. Rame dah pokoknya ya. Dan Amerika selalu menghendaki negara-negara yang mau maju itu atau negara baru yang belum maju itu harus pakai demokrasi. Ya, kalau enggak dia sebagai polisi dunia demokrasi ikut campur ya. Misalnya yang udah tahu ada tuh misalnya di Suriah, ya di Irak ya. Itu dia selalu ikut campur ya. Jadi kalau ada demokrasi kan ada, kalau demokrasinya kebablasan itu kan juga ada semacam konflik-konflik kan. Nah, kalau ada konflik apa biasanya? Kan senjata yang maju. Ya kan? Nah, Amerika kan terkenal industrinya senjata itu paling gede. Jadi kalau ada yang konflik, contohnya sekarang Ukraina sama Rusia. Nah, coba berapa senjata yang disuplai oleh Amerika? Ya, tapi Amerika nggak mengeluarin prajuritnya, yang dikeluarkan senjata, alat perangnya. Ya, nah ini memang membuat orang yang tidak tahu dengan jelas itu menjadi tanda tanya. Demokrasi itu memang bagus,
Ya memang kita harus demokrasi kan, milih pemimpinnya kok, ya kan. Nah, tetapi kenapa kok jadinya seperti ini? Ya. Ini yang membuat tanda tanya besar kan. Sebetulnya itu penjelasan yang baik itu kayak apa agar supaya orang itu jelas. Nah ini kebetulan itu lagi viral di TikTok ya kalau nggak salah. Itu ada pembicara dari Novi Basuki itu mengenai demokrasi. Ya ada baiknya kita putar seutuhnya untuk didengar. Ya agar supaya ada semacam masukan lah, tidak dari satu sisi, tapi ada sisi yang lain yang memberi pencerahan. Ya, mari kita dengar. Saya sudah lama sekali mendapatkan komentar, buat apa belajar kepada China yang memang ekonominya maju, tapi kan China ini bukan negara yang demokratis, pemimpinnya tidak bisa dipilih langsung oleh rakyat katanya. Jadi kemajuan secara ekonomi apalah artinya kalau tanpa adanya demokrasi katanya. Nggak apa-apa. Cuma saya ingin menyampaikan perspektif saya sebagai orang desa. Orang desa seperti saya itu yang dipikirkan lebih kepada besok bisa makan atau tidak, pupuk bisa terjangkau harganya atau tidak, ketika sakit bisa ke rumah sakit atau tidak, mampu bayar atau tidak, anak-anak nanti bisa sekolah atau tidak, ketimbang besok itu pemilu atau bukan. Orang yang lapar perutnya, yang sudah penyakit mah akut, menurut saya kayaknya tidak akan kenyang dengan diberi kebebasan untuk bisa mengatakan bahwa saya lapar dan diberitahu bahwa kalian ini bebas untuk memilih pemimpinnya besok hari. Orang akan kenyang kalau diberi makan, menurut saya ya. Saya jadi teringat dengan yang dianalogikan oleh Bung Karno, bahwa demokrasi politik ini bagi kaum miskin diumpamakan sebagai orang yang mengupas nangka. Kaum miskin ini mengupas nangka, kena getahnya, tapi tidak dibolehkan makan nangkanya. Makanya Amerika pada saat itu dalam buku Kicking Away the Leader yang ditulis oleh salah seorang ahli politik berkebangsaan Korea, bahwa sebelumnya Amerika pada awal-awal tidaklah melakukan demokratisasi secara ujuk-ujuk, tapi secara tahap demi tahap, gradual. Dulu awal-awal demokrasi diberlakukan di Amerika, bahkan orang kulit hitam dan orang perempuan tidak serta-merta mendapatkan hak pilih. Baru belakangan setelah pendidikan bisa ditingkatkan dan juga ekonomi bisa ditingkatkan, baru semua orang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Amerika ini getol sekali menjajakan demokrasi, bahkan dengan kekerasan, termasuk di Timur Tengah sana, di Libya, di Suriah, dan seterusnya. Itulah sisi menarik dari bukunya Ha Jun Chang yang saya kutip tadi. Ha Jun Chang menjawab, supaya negara lain tidak bisa semaju Amerika. Dia mengumpamakan bahwa demokratisasi secara gradual, secara setahap demi setahap itu bagaikan tangga. Nah, tangga itu yang dinaiki Amerika supaya bisa semaju saat ini. Kemudian setelah maju itu tangganya ditendang oleh Amerika sehingga negara lain tidak bisa menaiki tangga yang sama, katanya. Esensi dari sistem politik apapun menurut saya yang penting bisa menyejahterakan rakyatnya. Saya sepakat dengan yang dikatakan Deng Xiaoping, bukan sepai mau hai se hei mau, neng cuo cu lao su jiu se hao mau. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus, itulah kucing yang bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.